Kenapa Reda? Kenapa Reda? Kaki. Oke, kita doakan supaya mereka cepat sembuh, supaya dapat tertolong lagi. Sumber daya alam. Apa itu contohnya? Sumber daya alam. Sumber daya alam contohnya apa? Rempah-rempah sumber daya alam tidak? Iya, Miss. Apa? Udara. Air. Gunung. Matahari. Tanaman. Kebun. Bunga. Lagi. Buah-buahan. Pohon. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kira-kira menurut kalian negara-negara asing itu datang ke Indonesia untuk apa? Ngapain orang itu datang? Lomba-lomba itu seperti apa? Apa contohnya? Nah, mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah itu. Dijual di pasaran dunia. Bisa untuk dijual, baru Jadikan obat. jadikan obat. Iya, bahan masakan. Kemudian apa lagi? Hah? Jadi apa? Ya, pengawet makanan. Kita masuk ke latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah, tujuan kita mempelajari latar belakang kedatangan bangsa asing ini untuk kalian dapat memahami atau mengerti apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Kemudian kalian juga dapat menganalisis atau membedakan yang mana itu faktor pendorong dan faktor penarik. Kemudian kalian juga dapat mengerti apa perbedaan dari motivasi 3G. Apa 3G? Motivasi 3G. Nah, pada tahun 1500-an itu atau akhir abad ke-15 datanglah bangsa asing. Bangsa asing itu siapa? Eropa. Iya, bangsa dari benua Eropa. Nah, negara apa yang pertama kali menjajah Indonesia? Iya, Portugis. Coba tahun berapa dia datang ke Indonesia? Abad 15. Tahun? Abad 15. Coba abang itu dulu. Tahun berapa, Mas? 1511. Oke, di mana dia pertama kali mendarat? Malaka. Kemudian negara yang kedua. Di mana dia pertama kali mendarat? Yang ketiga, Inggris dan Belanda. dan Belanda. Di mana mereka mendarat? Nah, jadi latar belakang kedatangan bangsa asing ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Kita akan mempelajari pertama faktor pendorongnya. Apa saja itu? Yang pertama, Zaman Renaissance. zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Itu apa? Kalian tahu apa itu zaman pencerahan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Zaman pencerahan. Jadi 100 tahun yang lalu negara-negara asing atau negara-negara dari Eropa mereka tidak semangat untuk melakukan penemuan-penemuan baru.
Misalnya kalian di rumah kan bermalas-malasan mengerjakan pekerjaan rumah. Sama-sama zaman pencerahan itu. Mereka juga pada zaman dahulu mereka tidak ingin mencari tahu atau melakukan penemuan baru. Nah, datanglah zaman pencerahan itu. Mulailah mereka berpikir untuk mencari hal-hal baru. Itulah contohnya. Mereka membuat kapal. Untuk apa mereka membuat kapal? Untuk berlayar datang ke Indonesia, sehingga mereka menemukan banyak rempah-rempah di Indonesia. Nah, yang kedua, ya, semangat mewujudkan misi 3D. Apa yang jadi tadi? Yang kedua tadi apa? Gospel. Apa itu gospel? Kemudian yang ketiga, glory. Glory, apa itu glory? Apa itu glory? Mencari kemuliaan. Kejayaannya mencari kejayaan. Yang ketiga apa? Jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel. Ini Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Ottoman pada tahun 1453. Setelah Konstantinopel direbut, akses bangsa Eropa untuk memperoleh rempah-rempah menjadi mahal dan sulit. Oleh sebab itu, bangsa Eropa berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Nah, dari dulu jalur perdagangan itu atau jalur pelayaran masuk ke Indonesia itu ditutup. Jadi mereka mencari jalur lain yang ditemukan oleh Kekaisaran Turki Ottoman pada tahun berapa? 1453. Nah, selain dari faktor pendorong, ada juga faktor penariknya. Apa saja faktor penarik kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Satu, adanya kekayaan alam. Nah, kekayaan alam itulah rempah-rempah kan? Pokoknya tadi apa tadi kalian bilang? Cengkeh, alam, layar. Iya. Itulah yang direbut oleh atau dicari oleh bangsa asing. Yang kedua, apa? Letak wilayah yang strategis yang menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Jadi baca dulu bang, yang ini banyak kapal asing. Banyak kapal asing lewat dan singgah di wilayah Indonesia. Rakyat dan kerajaan di Nusantara sangat ramah menyambut kedatangan bangsa asing. Keramahan ini membuat bangsa asing beranggapan bahwa bangsa Indonesia mudah dikuasai. Menguasai wilayah jalur perdagangan di Indonesia. Yang ketiga apa? Nah, sama kayak kalian. Kalau misalnya kalian tidak bekerja sama, misal kalian melakukan gotong royong kan, kalian tidak bekerja sama. Apakah itu bisa cepat selesai? Tidak kan? Nah, sama seperti
seperti Indonesia, tidak ada rasa atau kurangnya rasa persatuan dan persatuan Indonesia itu. Jadi mereka bangsa-bangsa asing itu dengan mudah mengambil-ambilkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Oke, dari penjelasan Miss tadi ada yang belum mengerti? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, perhatikan ke depan dulu. Ini kan ada dua gelas kan? Di dalam ini ada materi atau topik yang mau kalian buat jadi min mapping. Apa itu min mapping? Ada yang tahu? Ada. Min mapping itu seperti buat peta konsep. Pernah kalian meringkas? Membuat peta konsep. Jadi ada dua materinya, ada faktor pendorong dan faktor penarik. Jadi setiap kelompok misalkan membuat jadi 5 kelompok. Membuat 5 kelompok. Nanti perwakilan kelompok satu, ketua kelompoknya datang ke depan untuk mengambil satu ini. Nah, di dalam itu nanti apakah kalian membuat faktor penarik atau faktor pendorongnya? Oke? Nah, kalian akan membuat seperti ini. Seperti ini. Di dalam LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di dalam di sini nanti. Nah, di kegiatan satu ini nanti coba kalian baca. Coba kamu amati gambar di atas, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Gambar apakah itu dan ceritakan secara singkat. Ini. Gambarnya tentang apa? Tentang bangsa asing yang datang ke Indonesia. Jadi kalian ceritakanlah secara singkat, diskusikan sama kawan kalian, kawan satu kelompok kalian dan tuliskan di sini. Nah, setelah itu di bagian ini nanti kalian buat gambar min mapping seperti contoh atau bisa juga dari kreativitas kalian masing-masing atau membuat bunga atau membuat pohon-pohon atau seperti itu, awan-awan sesuai dengan topik yang sudah kalian ambil dari sini. Ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Ini kan kertas kosong. Nah, di tengah-tengah ini kalian buat kata kuncinya. Misalnya, kalian dapat ini faktor pendorong. Jadi di sini kalian buat faktor pendorong. Apa saja faktor pendorongnya? Mulai dari ini, kan dibuat di tengah-tengah. Lalu ditarik dari garis yang di tengah ini. Apa saja faktor pendorongnya? Misalnya faktor pendorongnya apa? Ini kan glory gospel. Jadi ditarik dari sini, tarik. Jadikan bunga atau awan. Semakin dia jauh dari kata kunci ini, semakin menipis garisnya. Ini kan besar, jadi semakin menipis dia kalau jauh dari kata kunci. Mengerti? Ada yang belum paham? Coba buka kelompoknya dari kelompoknya. Biar mana tahu.
asing ke Indonesia ada adanya kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Mula letak wilayah Indonesia yang adanya kekayaan alam di Indonesia. Gambar ini seorang yang sedang ingin mencari kekayaan alam Indonesia atau mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kiranya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Oke, kelompok 3. Hai teman-teman, ini adalah contoh nyiapin faktor pendorong. Mas mencari gua faktor pendorong latar belakang bangsa asing ke Indonesia. Go mencari kekayaan. Glory mencari kekayaan. Gospel jadinya pada tahun 1953. Kuat suaranya. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Ini adalah contoh mapping dari kelompok kami. Yang pertama ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman pencerahan bangsa Eropa. Lalu yang kedua ada ingin misi mewujudkan misi 3G. Yang pertama ada goal, yaitu ingin mencari kekayaan. Lalu glory, ingin mendapatkan kekuasaan atau kemuliaan. Lalu gospel, ingin menyebarkan agama ke dunia baru. Yang ketiga ada jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Turki atau tangan Ottoman. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat Nah, Indonesia. itulah yang melatar belakangi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Oke, ditunjuk satu orang untuk ke depan menceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Coba kali ini. Atau siapa yang mau angkat tangan? Coba, apa yang kamu pahami tentang pembelajaran kita tadi?
before we go home. Let's pray together.